Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bersalawat dan junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi di channel Sikam TV. Di channel Sikam TV, channel yang istimewa dan membawa manfaat edukasi. Assalam. Kita ketemu dengan Bang Asep Somai, ketemu juga dengan Habib Umar Segaf. Nah, pada kesempatan ini kita ingin tanya kepada Habib Umar khususnya yang pertama ini, karena banyak orang yang bertanya, Bib, bahaya, izin berbahaya. Mas Asep, matiin dulu dong, itu berisik banget. Nggak kedengar suara Habib itu. Nah, oke. Jadi banyak orang yang bertanya, kok dijulukinya netizen berbahaya, netizen berbahaya. Nah, ada yang menjawab bahwasanya netizen ini tidak berbahaya, justru netizen ini harus berbahagia. Nah, banyak orang yang berkata, wah kalau Habib Umar ini nggak akhlak, namain netizen kok menjadi netizen yang berbahaya. Ini Habib Umar ini nggak akhlak karena ngomongin bahwasanya netizen ini berbahaya. Nah, menurut Habib Umar bagaimana ini? Apa netizen itu memang berbahaya atau itu cuma netizen itu hanya singkatan? Betul, Habib. Ya, terima kasih Habib. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi pertama, kalau ada netizen yang merasa sakit hati dengan itu, Al-Fagir minta maaf ya, karena mengatakan netizen berbahaya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi selama ini nggak ada yang ngutik sih urusan itu gitu, netizen berbahaya nggak ada yang ngutik gitu, karena nggak ada yang nanya, jadi ya ana diem aja gitu kan. Malah itu menjadikan sebuah ciri khas, Habib, malah itu menjadikan sebuah ciri khas antum gitu. Orang kan kadang ada yang ngomong ini, ada yang ngomong, nah ini netizen berbahaya. Masya Allah, ciri khas. Ya, jadi maksudnya berbahaya itu Beb, berbahagia harus selama-lamanya. Artinya di dunia dan di akhirat, begitu. Itu seperti kita. Berbahaya, coba jelasin sekali lagi artinya apa? Berbahagia harus selama-lamanya. Begitu, makanya disingkat jadi berbahaya. Berbahagia harus selama-lamanya. Seperti kita bikin geber gitu-gitu deh. Agar ya kalau ada netizen yang tersinggung dengan itu semua, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita nggak ada niat menyinggung, tapi selalu pengen mendoakan semoga netizen selalu berbahaya. Begitu. Aja Beb, sekali lagi jelasin lagi Beb, netizen berbahaya itu maksudnya apa Beb? Mungkin banyak penonton yang baru muncul ini, satu persatu muncul gitu. Netizen yang baru muncul nih, gimana Beb? Netizen jelaskan lagi Beb. Berbahagia harus selama-lamanya. Berbahaya itu netizen berbahagia harus selama-lamanya. Selama-lamanya. Jangan hanya maksudnya kategori. Jangan hanya di dunia Beb, tapi dunia dan akhirat berbahagia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi berbahagia harus selama-lamanya gitu ya. Ajib memang singkatan. Habib kalau geber, Beb, itu aku kan sering geber. Apa itu geber? Geber itu gelar berita, Beb. Gelar berita. Ya. Artinya ketika ada berita-berita terkini yang up to date, kita gelar agar orang-orang pada masyarakat pada tahu gitu, Beb. Kalau
UA itu Habib Umar Assegaf. Ya ya ya. Kalau UA itu Habib Umar Assegaf. Ya. Masya Allah. Jadi kalau gelar berita netizen berbahaya itu berbahagia harus lama-lamanya. Kalau UA itu Habib Umar Assegaf. Istimewa juga itu, Beb, singkatan-singkatan. Jadi netizen harus paham ini dalam hal ini. Mungkin barangkali salah tafsir lagi, salah ucapan lagi gitu. Jadi Habib Umar itu nggak niat untuk menyakiti netizen yang berbahaya. Wah, Habib Umar tidak niat menyalahkan netizen yang berbahaya. Mungkin kita kembalikan kepada Kang Asep, kita kembalikan kepada Habib Umar. Silakan Habib Umar, barangkali mau melanjut terkait tanya-tanya. Untuk Kang Asep nih, Kang Asep, kemana nih? Kang Asep. Ya, Beb. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabar Habibana? Sehat, kami sebenarnya ada rutinan nih, kami berdua ada rutinan, tapi kami nyempetin untuk bertatap muka dulu sebelum rutinan bareng gitu. Menurut Kang Asep nih, terkait melihat kondisi antara Ana dengan Bapak si dia nih, ya kan? Menurut Kang Asep nih, kondisinya seperti apa sekarang? Kondisinya ya berbahaya, tapi memang sedikit menarik, nyentrik, berbahaya. Pokoknya aneka ragam ada ya, karena jarang-jarang sekali gitu terjadi seperti ini gitu. Bahkan kalau Ana sih ini pengalaman baru ya, dimana ada seorang yang seperti dia gitu, dan juga beraninya juga luar biasa. Makanya berbahaya ini memang benar-benar berbahaya gitu, di areal yang berbahaya justru, yang mana harus ada kehati-hatian seperti itu. Habibana, kalau menurut analisis Ana pribadi saat ini ya, mungkin kedepannya akan berbeda analisisnya. Untuk saat ini baru segitu. Kira-kira pihak sono udah panik belum, Kang Asep? Nah, kalau dilihat dari segi bahasa tubuh, jelas terlihat sangat panik sekali. Nah, karena ada sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Nah, jadi dari bahasa tubuh, baik kedipan mata dan juga kata-kata yang terkadang ngelantur, sudah tidak terkontrol lagi, dan seringnya daripada live streaming itu menunjukkan bahwa orang tersebut sedang panik ya, takut kebongkar daripada kesalahan-kesalahannya, dan juga takut netizennya berubah haluan. Itu yang paling dia takutkan. Seperti itu ya Habibana. Kalau yang antum lihat selama ini kan antum termasuk pemerhati TIJ ya kan? Antum ya, termasuk pemerhati TIJ itu. Betul. Menurut sekali. Antum cara-cara dia dalam menyerang, dalam tanda kutip yang dianggap sebagai musuh-musuh dia, sebagai itu bagaimana? Apakah polanya selalu sama atau berubah-ubah polanya? Polanya selalu sama gitu, Bib. Jadi ada 3 pola yang sangat bisa kita saksikan ya, juga bisa kita lihat secara seksama daripada video-videonya. 3 pola, 3 cara besar. Yang pertama, selalu menyematkan seseorang apabila seseorang tersebut ikut ada di barisan orang yang dijadikan lawan, akan langsung disematkan ya. Contoh kalau dulu Umi Preman, dia akan mengatakan antek Umi Preman siapapun yang ikut ada di barisannya. Yang kedua, ketika sedang lawannya Arya, siapapun yang ada di barisan Arya akan langsung disematkan homo. Begitupun begitu nyerang daripada Habib Ja'far, siapapun habaib yang ada di barisan Habib Ja'far akan langsung dicap Habib palsu. Nah, itu yang pertama, penyerangannya seperti itu, akan menyematkan sematan yang sama kepada siapapun yang ada di barisan yang dia anggap lawan. Yang kedua, untuk memperkuat daripada serangannya
dalam membunuh karakternya, maka akan menciptakan sebuah isu, sebuah cerita yang dia bikin. Orang yang dia anggap lawan akan dia katakan pernah melakukan inilah itulah, cenderung kepada perlendiran. Nah, apabila hal tersebut kurang kuat juga, maka akan menciptakan lagi cerita yang ketiga, yaitu cerita ada usaha pelenyapan atau usaha pembunuhan terhadap dia. Dia akan menceritakan daripada isu tersebut untuk membunuh karakter sekaligus meyakini netizen dan juga memancing netizen akan supaya perhatian sama dia. Jadi pura-pura seakan-akan terancam, kadang pura-pura menghilang, pura-pura sedang ada di luar negeri, atau pura-pura antara sedemikian rupa dia akan melakukan cerita-cerita. Biar baik ceritanya nanti akan mengatakan ada nomor mobil, juga ada seseorang yang tersangkut di situ. Itu semua hanya cerita belaka melalui ucapannya tanpa menunjukkan bukti sedikit pun. Nah, paling untuk memperkuatnya itu dia akan mengedit-edit sebuah gambar lalu ditaruh di tab komunitas, dinarasikan bahwa itu adalah bukti. Nah, itu pola itu selalu sama, tidak berubah-ubah. Saya rasa dia itu kurang begitu cerdas ya. Kenapa ketika menyerang itu selalu dengan pola yang sama? Jadi sangat kelihatan sekali kalau itu hanya sekedar mengada-ngada. Gitu. Nggak ada cara lain. Gitu. Kenapa harus seperti itu? Nah, saya rasa kurang cerdas di dalam bercerita. Ya. Berarti harus belajar dulu kepada orang-orang senior lah kalau mau menjadi pengarang cerita gitu. Jangan polanya itu lagi, seakan-akan tidak punya ide baru gitu di dalam sebuah penyerangan kepada lawan. Nah, selalu dengan cerita-cerita dan polanya sama. Gitu. Nah, seperti itu kalau menurut analisis Anabib selama saya menyimak daripada dia kurang lebih udah 2 tahunan, dan saya juga pernah pernah mendukung, dan ternyata saya kira dulu beneran dan ternyata itu hanya sebuah cerita belaka, tuduhan yang ada bukti, cenderung kepada ngada-ngada atau fitnah. Karena saya pernah punya teman-teman yang dia juga serang gitu, dan itu sangat jelas sekali. Orang-orangnya juga masih ada, saya juga tahu, lihat dengan mata kepala sendiri, kok itu. Cuman ya seperti itulah, kalau dulu kan kalau Ana bersuara langsung juga akan langsung diserang gitu. Jadi ketika kita bersuara langsung diserang gitu, langsung diserang. Oh ini antek-antek, oh ini antek-antek terus akan disuruh disogok lah, ditulis. Jadi setiap konten kreator yang angkat suara mengatakan kebenaran akan langsung dicap bahwa konten kreator tersebut adalah antek, sudah disogok segala macam. Ya pokoknya akan langsung dicap seperti itu, diserang habis-habisan. Nah, polanya seperti itu. Sekarang juga begitu, Bib. Sekarang lagi fokus misalkan menyerang daripada Habib Djafar. Siapapun yang muncul ke permukaan mengatakan bahwa Habib Djafar itu benar, maka langsung dicap palsu. Kalau di kalangan habaib akan langsung dicap palsu. Kalau bukan di kalangan habaib akan langsung dicap sesat. Nah, jadi polanya seperti itu. Siapapun yang mengatakan seperti itu. Bahkan dia mengatakan walaupun malaikat turun dari langit, dia akan langsung lawan. Jangankan dari kalangan manusia, malaikat yang turun dari langit ke bumi untuk membela daripada yang dianggap lawan akan langsung dia hantam. Nah, seperti itu. Itu kafir itu melawan malaikat itu. Oh iya, dia bagai seperti itu mengatakan walaupun malaikat turun dari langit katanya membela daripada yang dia jadikan lawan akan dia hajar. Jangankan manusia itu. Jadi artinya memang pola-pola seperti ini tidak pernah berubah ya, hanya sama-sama terus gitu ya. Ya, tidak berubah. Selalu terus ada kalimat itu selalu keluar. Ada makan apa tuh? Makan apa namanya itu? Yang dia suka ngomong makan apa itu? Oh ya, dia itu kalau seandainya dia itu merosting kita menanggapi tatkala dia ini bingung ya atau benar yang ditanggapinya, maka membalasnya itu dengan kalimat memakan umpan tai.
Jadi itulah kalimat-kalimat yang mana dia itu sudah terdesak atau ilmu ngeles. Ya. Jadi tatkala ditanggapi akan mengatakan memakan umpan tai, tatkala tidak ditanggapi akan mengatakan takut. Jadi serba salahnya itu seperti itu. Tatkala kita ada dilawan daripada dia, maka ketika dia menanggapi akan dikatakan memakan umpan tai, tatkala tidak ditanggapin akan dikatakan pengecut, takut, dan berarti benar atas tuduhannya. Jadi tuduhan yang dia tuduhkan itu benar kalau kita tidak menanggapinya. Tapi tatkala kita menanggapinya maka akan dicap memakan umpan tai. Jadi memang akan selalu salah di mata dia. Apapun yang kita lakukan akan selalu salah di mata dia. Nah, kalau di mata kita ingin benar, maka kita harus mendukungnya. Maaf Bang Asep, kita kan tidak punya waktu banyak nih. Selama ini ketika terjadi hal-hal seperti itu, apakah pernah ada data fakta yang terungkap dari narasi-narasi dan argumentasi yang dia katakan? Apakah pernah terungkap data? Tidak pernah sama sekali. Satu pun tidak pernah terungkap. Satu pun tidak pernah ada. Masya Allah, luar biasa. Habib Syekh, kayaknya malam ini kita cukup deh. Kita punya rutinan, jadi nggak usah terlalu panjang. Kita juga nggak begitu banyak bahas netizen, karena kita masing-masing punya rutinan kajian malam ini. Yang mau nonton kajian kami, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ngaji bareng. Buat netizen minta maaf kalau banyak salahnya. Terima kasih Bang Asep. Ada yang mau ditambahkan Habib Syekhrel sebelum ditutup kepada Kang Asep pertanyaan? Kang Asep. Ya, Habib Syekhrel. Ini Habib Umar. Habib Umar bikin pertanyaan, bikin sebuah teka-teki untuk kita ini dari kemarin selalu memikirkan geber terus berbahaya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini terpecahkan nih. Berbahaya berarti berbahaya, berbahagia hati lama-lamanya, geber gelar berita dua berarti Habib Umar Assegaflah. Menurut antum bagaimana dengan terpecahnya hati ini? Alhamdulillah, sebuah pertanyaan sekarang ada jawabannya. Sebuah pertanyaan yang mungkin anak pribadi dan juga daripada netizen sekarang sudah menemukan sebuah jawabannya. Inilah edukasi kepada kita semua agar supaya tidak mudah untuk bersuudon, berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena apapun yang kita dengar belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, di berbahaya di sini ternyata luar biasa sekali, bahwasanya bukan berbahaya dalam konotasi yang jelek, ternyata sangat luar biasa sekali. Berbahagia harus selama-lamanya, dan itu pun memang keinginan dan cita-cita kita semua, pastinya ingin selalu bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Nah, begitu Habib Syekhrel. Sebelum tutup Bang Asep, ini ada pertanyaan buat antum. Ustadz Asep, gimana caranya bikin bumbu somai agar tidak asam? Gimana caranya agar bumbu somai biar tidak asam? Nah, sebelumnya saya klarifikasi kalau saya bukan Ustadz. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar supaya bumbu tidak cepat asam? Yang pertama, menggoreng kacangnya itu harus sedikit matang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus benar-benar matang tatkala memasaknya, harus sampai mendidih, dan juga apa itu namanya, buih kayak buih-buih gitu ya. Itu harus berubah menjadi minyak. Apabila sudah menjadi minyak, itu berarti sudah matang dan sudah dipastikan akan kuat. Kurang lebih 24 jam akan kuat. Terima kasih Kang Asep atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini menjadi pemahaman buat teman-teman netizen. Dan kembali anak katakan, kita tidak bermusuhan dengan siapapun, kita tidak cari musuh dengan siapapun. Tetapi ketika orang menyerang kami, maka kami akan lawan sampai kapanpun, sampai dimanapun. Insya Allah.
Tetap revolusi akhlak dengan cara berakhlak, stop bully-bully, stop caci maki, gunakan narasi yang bagus, narasi yang baik. Diskusi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kelembutan adalah cara paling benar untuk menghindarkan masalah. Tetap cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta NKRI, cinta Pancasila, cinta Habibana Rizik, cinta Habibana Bahar. Tetap bersama para ulama, tetap bersama para habaib. Jangan takut, sir wala takif. Usut tuntas kilometer 50. Usut tuntas kasus dugaan penistaan agama. Ya, siapa Beb? Terakhir, Ya. Seperti ini. Ya, bentar amat. Bentar amat. Karena Beb, Berisik banget, Beb. katanya Ya. kok live-nya cuma bentar amat, Beb. Kita ada kajian aneh jauh, perjalanannya 1,5 jam. Oh ya. Siap ya Habibi. Syukran, jazakumullah sanal jaza. Allah Rasul alam bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.